Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bersua kembali untuk melanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5 sekolah dasar. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas pelajaran 7. Mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Ya, bagian A, apa makna Rasul Allah? Nah, Rasul artinya utusan, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia. Nah, Rasul ini adalah orang biasa sama seperti kita, bisa makan, bisa tidur, bisa jalan-jalan, dan kadangkala juga bisa sakit. Nah, jadi pengertian daripada Rasul adalah, Ibu Guru ulang, pengertian Rasul adalah manusia pilihan Allah yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, ya. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubatsirina wa munzirin. Artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Maksud daripada ayat ini, Allah itu mengutus para rasul untuk memberi kabar gembira. Kabar gembira maksud di sini adalah bagi umat manusia yang melaksanakan perintahnya akan mendapatkan kesenangan di dunia dan di akhirat. Nah, peringatan maksudnya di sini adalah memperingatkan kepada umat manusia yang tidak melaksanakan perintah Allah akan mendapatkan balasan buruk di akhirat nanti, yaitu neraka jahanam. Untuk itulah para rasul diutus untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Jadi marilah kita akan menjalankan atau melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, seperti itulah maksud surah Al-An'am. Karena kalau tidak melaksanakan perintahnya, maka itu ada peringatan ya. Apa peringatannya? Neraka jahanam. Itu adalah balasannya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagian B, tugas dan sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena tugas Rasul ini begitu berat, karena tujuannya yaitu ingin memimpin atau mensejahterakan manusia agar hidup di dunia dan di akhirat itu akan bahagia. Makanya Allah memberikan keempat sifat ini agar tugasnya itu akan mudah dan sukses untuk melaksanakannya. Nah, sifat yang pertama adalah sidik, artinya jujur. Jadi seorang rasul itu
harus memiliki sikap jujur dan selalu dalam perkataan dan perbuatannya itu adalah selalu benar. Ya. Yang kedua, amanah artinya dapat dipercaya. Seorang rasul mustahil khianat. Dia wajib menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan rasul harus benar dan tidak boleh ingkar. Ya, jadi itu ya, itulah amanah. Kemudian sifat yang ketiga adalah tablik, artinya menyampaikan. Seorang rasul harus menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat. Walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan jiwanya, rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah kepadanya. Ya, jadi meskipun itu mengancam baginya, mengancam nyawanya, seorang rasul itu harus tetap menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Nah, yang keempat, fatona artinya cerdas. Seorang rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, memiliki hati yang bersih, memiliki akal dan budi pekerti. Dengan sifat ini, seorang rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Ya, jadi itulah sifat-sifat rasul. eh, ada 4 dan sebagai kita umat manusia, sebagai pengikutnya, tentunya kita harus meneladaninya, mencontohnya. Ah, ada 4 tadi yang Ibu Guru jelaskan, jadi kita harus mencontohi, meneladaninya, eh, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita di sini sebagai manusia, eh, makhluk sosial, inilah sikap keempat ini kita harus tanamkan dan kita harus laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apabila kita misalnya seseorang berbicara, kita harus itu jujur ya, mengatakan apa yang sebenarnya. Jika seorang pemimpin itu harus amanah ya, jadi tidak boleh berkhianat. Pokoknya kita harus ya kita harus amanah dalam menjalankan atau mengemban apa yang diamanahkan, dipercayakan kepada kita. Jangan sampai kita mengkhianatinya ya. Jadi orang yang tidak amanah itu di dunia bisa dapat merasakannya apabila lebih-lebih di akhirat nanti. Nah, ini juga tablik perlu juga kita laksanakan. Kita harus menyampaikan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Nah, begitu pula dengan sifat patona, kita harus cerdas ya. Menjadi manusia kita harus cerdas. Bagaimana caranya cerdas? Tentunya kita harus belajar. Nah, sebagai peserta didik tentunya berkewajiban untuk menuntut ilmu ya, mencari ilmu sesungguhnya seperti apa ilmu itu kita harus cari ya, mencari mana yang benar dan mana yang tidak. Nah, setelah itu kita sudah temukan, harus mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya tahu, oh ini sudah benar, tetapi tidak dilaksanakan, ya. Nah, eh,
pada buku paket halaman 61, Ibu Guru mempersilahkan membaca di situ. Mari kita membiasakan bersikap seperti contoh berikut ini. Nah, anak-anak bisa membacanya, membaca bukunya sesuai dengan materi ini, yaitu pelajaran 7. Nah, untuk kesempatan ini, Ibu Guru menugaskan untuk menuliskan penjelasan singkat, kira-kira apa yang terjadi jika sikap jujur, amanah, tablik, dan patona tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jelaskan. Jadi keempat tadi sikap itu kira-kira apa yang terjadi jika keempat sikap itu kita tidak melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan berargumen dengan bahasanya sendiri, ya. Setelah itu foto lalu kirim di WhatsApp Ibu Guru. Ya. Jadi untuk pertemuan ini Ibu Guru mengakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.